Hai semua, gimana kabarnya? Oh ya, kemarin ini kebetulan aku baru buat akte kelahiran dan kartu keluarga baru secara online loh. Iya online, jadi aku nggak perlu keluar rumah sama sekali. Nah, di sini aku mau share ke kalian langkah-langkahnya apa aja yang aku lakukan kemarin untuk mendaftar akta kelahiran baru dan kartu keluarga baru. Nah, kalau di daerahku di Tangerang Selatan itu sudah ada web Disduk Capilnya seperti ini ya. Boleh dilihat webnya. Ini aku belum tahu apakah semua daerah sudah ada atau belum. Nah, kalau misalnya di web Disduk Capil Tangsel ini tampilannya seperti ini. Kita tinggal klik aja pendaftaran online yang paling atas ya. Nah, kita akan masuk ke halaman ini. Isinya ada informasi, mulai pendaftaran, pengecekan status, dan lain-lain. Saranku, lebih baik kita langsung download formulirnya dulu, karena formulirnya itu ada beberapa formulir yang harus di print dulu, kemudian kita isi manual, lalu kita foto untuk dimasukkan ke dalam pendaftarannya nanti. Nah, ini kan ada menu download formulir, bawahnya ada persyaratan ya. Aku lebih saranin diklik yang persyaratannya, karena dia akan keluar form-formnya itu digabung. Paham maksudku nggak? Jadi ada tulisannya contohnya seperti itu, KTP Elgerai, Dukcapil. Nah, jadi udah ada sepaket formnya gitu. Jadi kita nggak bingung. Nah, di sini kita tinggal cari yang tulisannya akta kelahiran dan kakak gitu. Kenapa aku lebih saranin di kolom persyaratan ini? Karena kalau misalnya kita klik yang download formulir, itu formulirnya satu-satu, jadi kita harus mencari satu-satu namanya. Nah, yang ini maksudku, paket akta kelahiran dan kakak itu sudah ada nama-nama form-formnya. Ini dibaca dulu, dipahamin ya, yang mana aja yang perlu kita download. Kayak misalnya contohnya nomor 2, itu kita download kalau kita nggak punya surat kelahiran, surat keterangan kelahiran anak kita. Misalnya kita lahir bukan di bidan atau di rumah sakit, itu kita download. Tapi kalau di bidan atau di rumah sakit sudah pasti ada surat kelahirannya, jadi kita tidak perlu download dan tidak perlu isi ya. Jadi dibaca aja semuanya, yang kira-kira mana yang perlu kita download, kita download. Tapi kalau misalnya tidak perlu, tidak usah di download ya. Nah, kalau aku, karena alhamdulillahnya data-dataku lengkap, jadi aku hanya perlu form F102, F201, sama F106-nya gitu. Nanti untuk F201-nya itu kita isi hanya lembar 1 dan lembar 4-nya aja ya. Nanti untuk contoh formnya aku akan kasih di video ini juga sih. Nanti akan dijelasin lebih detail untuk formnya ya. Oh iya, aku mau kasih tahu dulu nih, kalau kita download formulirnya, di bacaan download formulir itu keluarnya satu-satu kayak gini. Jadi kita perlu tahu persis form apa yang kita butuhin, harus baca dan di download satu-satu. Menurutku ini agak sedikit ribet aja dibanding kita klik persyaratan tadi. Nah, udah ya. Kemudian setelah kita download form-form yang kita butuhin, itu mesti di print, diisi, boleh pakai pulpen atau pensil. Terus kita butuh materai juga satu, materai 10.000. Nanti ada di form yang mana aku agak lupa, ditempel gitu ya. Dan nanti harus difotoin satu-satu. Kemudian kita masuk ke mulai pendaftarannya. Nah, mulai pendaftaran ini kita cari juga yang akta kelahiran dan kakak. Nah, di situ ada tulisannya ya, untuk yang sudah memiliki NIK atau belum memiliki NIK. Yang belum memiliki NIK itu contohnya bayi, yaitu anak kita yang baru lahir. Nah, aku klik mulai. Di sini keluar semua data yang mesti kalian isi juga, dari mulai NIK,
Nama ini aku pakai nama suami ya, nama pemohonnya nama suami, nama ayah dari bayi, kepala keluarga. Nicknya, namanya, nomor kakak, terus nama anaknya, anak keberapa, kemudian jenis kelaminnya. Ini benar-benar harus diisi, terus usahakan yang betul ya, kita isinya detail aja, pelan-pelan, jangan sampai ada yang salah gitu. Nah, lanjut, di bawahnya ada tanggal lahirnya, jam lahir, berat bayi, panjang bayi, nama lengkap ibu, nama lengkap ayah, nama saksi. Nah, di sini ada nama saksi dan nama nik saksi. Sebelumnya aku baca di Google dulu ya. Kalau di Google itu informasinya saksi itu siapapun yang KTP daerahnya itu sama dengan kita, domisilinya. Gitu sih kalau aku baca. Nah, intinya di saksi ini aku masukin ayah mertua aku dan nicknya juga nick ayah mertua aku gitu ya. Domisili kelurahannya harus diisi, nomor WA-nya ini WA kita ya, WA yang nanti akan dikirimin gitu, data-data kakak sama akte lahirnya. Kemudian email dan keterangannya ini karena aku memang tidak ada keterangan tambahan, aku tulis tidak ada gitu. Karena sebelumnya aku kosongin itu nggak bisa, jadi mesti diisi, sedangkan kan aku bingung ya. Nah, ini untuk tambah datanya. Kita tinggal klik aja mau masukin buku nikah, terus kita tulis aja di situ buku nikah. Nah, buku nikah itu lembarnya harus lengkap ya, dari lembar awal sampai lembar akhir. Jadi aku tulis buku nikah 1, terus aku masukin fotonya gitu. Jadi benar-benar harus difoto gitu datanya. Terus mau nambahin data apa lagi? Nah, ini misalnya buku nikah 2, jadi lembar keduanya gitu. Soalnya aku pernah baca atau ada tulisannya ya, kalau itu tuh memang harus difoto semuanya gitu. Soalnya sebelum ini, oh iya aku inget, karena sebelum ini aku ketinggalan yang lembar keduanya itu nggak bisa, jadi pendaftaran aku gagal gitu. Nah, kemudian kita tinggal lihat aja nih apa aja yang perlu kita masukin lagi sampai semuanya selesai. Kemudian kita masukin kodenya yang ada di situ, kode captcha-nya harus benar ya. Pelan-pelan aja atau tanya siapa gitu. Oke, kalau sudah lengkap tinggal diklik simpan. Nanti akan keluar nomor registrasi ini ya. Nomor ini wajib disimpan. Boleh kalian screenshot buat simpelnya atau boleh dicatat, karena ini penting banget, kita butuh untuk pengecekan status akte dan kakak baru kita pakai nomor ini. Jadi benar-benar dari 02 itu sampai terakhir 73B itu harus disimpan ya. Udah deh, kita tinggal tunggu aja. Nanti akan ada WhatsApp atau email, itu udah langsung berisikan file PDF gitu, akte sama kartu keluarga kita. Itu tuh cepet banget loh. Aku pikir akan makan waktu sekitar mungkin 1-3 hari atau gimana, karena pas aku cek di pengecekan status itu statusnya masih verifikasi, tapi ternyata 3 jam kemudian tiba-tiba emailnya udah masuk. Bener-bener segampang dan secepat itu guys. Aku rekomendasi banget, gak keluar, gak perlu antri, kita isi dari rumah. Cuma memang agak membingungkan untuk yang pertama sih kayak aku.